Hola, back again with me, Gaby Sri Kandi. Guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja. Nah, kali ini aku akan mau lanjut lagi nih bacain cerita horor dari kalian. Makasih banyak yang udah kirim. Sungguh ini tuh banyak, super banyak banget. DM ku juga di DM terus. Jadi kalau kalian yang mau cerita, kalian langsung komen aja di bawah. Karena aku takut di DM ketumpuk-tumpuk. Kalau di komen ini aku akan baca scrolling satu-satu gitu ya. Komen aja. Dan maaf banget yang belum aku bacain karena emang banyak banget, jadi aku harus pilih-pilih ceritanya gitu. Dan jangan lupa untuk subscribe ya channelnya. Oke, kita lanjut ke cerita pertama. Jadi dari Yuyun Setia, dia bilang, "Hai Kak Gaby, aku punya cerita. Waktu itu aku sama teman aku mau sholat isya. Di tempat wudhu itu kosong, cuman kami berdua. Aku yang paling deket sama WC-nya. Temanku itu mau ke kamar mandi, tapi ada orang, ada lubangnya, jadi bisa ngelihat sedikit gitu loh. Jadi kayak ada lubang gitu di kamar mandinya, terus dia bisa lihat. Agak bahaya ya. Dan tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Pas dicek nggak ada orang, plus ada suara kayak ketawa, tapi suaranya tuh kecil. Terus kami lari sampai teman aku mau jatuh. Nggak berani lagi kalau mau wudhu, cuman berdua gitu. Dan aku pun pas cerita ini masih deg-degan. Jadi dia lihat gitu, dia ngintip, oh ada orang di kamar mandi. Tiba-tiba pintunya kebuka dan ada suara ketawa. Kita lanjut lagi. Ini dari Alicia. Dia bilang, aku juga punya cerita Kak. Jadi pas aku masih kelas 4, aku itu lagi main uji nyali di kamar mandi sama teman-teman aku. Dan uji nyali ya di kamar mandi. Nah, pertamanya itu aku nyanyi lagu setan gitu. Lagu apa ini lagu setan? Karena aku udah merinding, jadi aku lari keluar dari kamar mandi dan duduk di dekat WC sama teman-teman aku. Nah, pas aku sama teman-teman aku noleh ke arah WC itu, aku sama teman aku ngeliat ada cewek lagi nengok gitu. Ciri-cirinya rambutnya panjang dan semua tubuhnya itu hitam dan gak ada kakinya. Aku dan teman-teman aku shock banget. Nih ya, yang suka uji nyali, lo kan nyari, gila ditongolin lo kaget kan? Ampun deh. Karena aku juga sempet kayak, kalau misalnya ke kamar mandi kayak gini nih, dulu di sekolah aku tuh sempet juga ada cerita kayak gitu. Karena teman aku tuh katanya lari keluar gitu, dan pas ditanyain tuh katanya dia ngelihat ada kaki gitu, cewek lagi duduk di tempat yang pembatasan dinding gitu loh, jadi lagi duduk gitu dan dia ngeliat. Dan itu sempat kayak heboh gitu karena kita yang dengar langsung kayak dan semenjak itu kayak kalau mau ke kamar mandi tuh agak takut gimana gitu, jadi minta ditemenin. Kalian ada juga kan cerita seputar sekolah kalian? Kita lanjut lagi. Dia bilang, "Halo Kak," dari Yaya. Ini dia bilang, "Aku mau cerita tentang pengalaman hororku. Ini kejadiannya waktu aku SD. Jadi waktu itu aku dapat notifikasi video call dari kakakku. Kondisinya lagi maghrib malam Jumat. Kebetulan saat itu aku lagi nggak sholat. Aku angkat video call itu. Kondisinya masih di dalam kamar. Karena lampu kamarku nggak terlalu terang, aku pindah ke ruang tamu. Ngajak ibuku juga buat ikutan video call. Pas pindah, aku kira bakal terang dan jelas mukaku di kamera. Ternyata di kameranya belum terang juga. Dan aku naikin kameranya ke atas agar lebih terang dan deket sama lampu. Terus tiba-tiba aku pas lagi nyari posisi yang nyaman, ada yang ikutan di belakang aku. Aku kira ibuku, taunya bukan. Sosoknya tuh rada tinggi, rambutnya panjang, pakai baju putih, mirip sama Miss K. Aku kaget banget pas saat itu dan aku langsung duduk di deket ibuku karena di awal tadi pas nyari penerangan tuh aku dan ibuku tuh beda tempatnya. Setelah kejadian itu aku langsung merinding dan istighfar. Aku sampai sekarang masih inget kejadian itu. Mungkin bener ya kalau maghrib tuh jangan banyak itu maksudnya aktivitas gitu loh. Banyak pantangannya, dia bilang. Ya emang kalau misalnya lagi maghrib gitu emang kayak sering banget dengar kalau orang tua ngomong diem dulu gitu loh, jangan banyak main ya, jangan banyak inian kalau lagi maghrib gitu kan, kalau sebelum maghrib pulang gitu. Mungkin ya itu ya, karena emang
pergantian kali ya, jadinya lebih aktivitas mereka lebih tinggi. Cuma agak kaget juga ya, lagi video call tiba-tiba ada yang nongol di belakang kan. Oke, kita lanjut lagi. Dia bilang, aku mau cerita nih Kak, jadi waktu itu hari terakhir MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ya guys. Dan saat itu tuh aku nginep di sekolah, kebetulan aku OSIS, otomatis jadi ngedampingin. Nah pas malamnya tuh sekitar jam 1-an, kondisi aku tuh nggak bisa tidur dan aku tuh keluar sama teman-teman aku. Pas di jalan, aku sama teman-teman aku tuh dipanggil sama guru, suruh ngebantuin. Nah kebetulan aku lagi disuruh nyuci piring sama teman aku. Kondisinya tuh tempat cuci piringnya tuh di deket kelas, dan di belakang tempat aku nyuci piring itu ada kamar mandi. Teman aku ke kamar mandi, otomatis aku sendiri nyuci piringnya. Pas itu hawanya udah nggak enak banget, kayak beda gitu. Terus aku ngeberaniin diri gitu, tapi tetap aja ada rasa takut. Nah aku juga ngerasa di belakang aku tuh kayak ada orang gitu. Kita kan kayak bisa ya ngerasain kayak ada yang berdiri di belakang kita gitu, atau ada yang ngeliatin kita tuh, kita pasti berasa gitu. Jadi aku beraniin diri buat ngeliat ke belakang. Posisinya tuh lihat ke atas, lihat ke kelas, sorry. Jadi dia pas ngadep belakang tuh ngeliat ke kelas. Di situ ada bayangan hitam, terus matanya merah gitu, tinggi dan besar banget. Aku nggak tahu itu apa. Aku sempat nggak percaya, jadi aku liatin sekali lagi, dan beneran masih ada makhluknya. Di situ aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus si makhluk itu tuh lama-lama ngedeketin aku. Aku beneran nggak bisa gerak, kayak lagi dipegangin gitu. Dan itu kayak respon badannya dia karena dia shock gitu. Dan terus pas makhluk itu mau megang aku, teman aku udah keluar dari kamar mandi. Jadi kayak keburu temennya datang gitu, dan aku langsung lari ninggalin teman aku. Ya ampun, solimi banget nih. Sebenarnya banyak banget kejadian saat itu saat aku jadi pendamping MPLS, dan itu menurut aku yang kejadian yang paling serem. Itu serem banget sih, kayak pas nengok ternyata dia kayak ngeliat ke lo dan mau ngedeketin lo. Kalian yang pas MPLS atau LDKS, kalian pernah juga kah mengalami hal-hal serupa? Coba komen di bawah ya. Kita lanjut lagi dari Puspita Dewi. Dia bilang, Kak, aku mau cerita nih, kejadiannya baru banget. Dan kan aku bisa ngeliat ya, maksudnya dia kayaknya punya kelebihan gitu. Jadi seminggu yang lalu tuh aku ke sekolah kan, dan pas banget waktu aku ke sekolah itu ada pengajian di sekolah aku. Aku datang agak telat gitu karena nggak tahu kalau ada pengajian, dia bilang. Nah pas sampai di sana aku duduk sama teman aku. Tiba-tiba dari pojokan kelas itu kayak ada cewek ngelambain tangan gitu. Kan masjid sekolahan aku tuh deket sama kelas. Nah nggak lama tuh ada anak kelas IPS yang kesurupan. Jadi nggak lama dia setelah ngeliat ada cewek ngelambain ke dia, ada temennya yang kesurupan. Aku tahu pasti cewek tadi jahil. Aku nengok kan ke pojokan kelas tadi. Terus pas aku lihat dia geleng-geleng kepala, yang artinya tuh bukan dia. Gila, merinding gue. Cewek itu emang jahil Kak, tapi nggak jahil-jahil banget. Nggak lama dari itu anak kelas IPS yang kesurupan itu tiba-tiba pindah ke teman aku yang di samping aku. Aku spontan kaget dong. Terus teman aku megang tangan aku. Aku ngerasa banget di situ kalau teman aku tuh kayak lagi dibawa ke suatu tempat gitu Kak. Terus guru aku nyamperin kan, dia ngasih tahu ke aku buat jangan pegang tangan teman aku. Tapi aku tetap megang dan aku coba buat ikut teman aku. Dia lagi ngajak aku kemana. Aku ngomong ke guru aku buat megangin aku gitu, jadi biar kayak nggak ngikut gitu. Aku mau ngebantuin teman aku ini. Baik banget kamu. Aku mau ngebantuin teman aku ini. Awalnya guru aku nggak percaya kan, terus aku langsung pegang tangan teman aku yang kesurupan itu. Aku ngegenggam tangan dia buat nggak pergi jauh-jauh. Terus aku merem. Nah di situ aku kaget, Kak, karena teman aku tuh dibawa ke tempat zaman dulu di mana ada orang-orang disiksa. Nah di situ aku lihat teman aku, dia lagi nangis di depan gerbang gitu. Nah di situ kayak ada orang yang manggil nama dia terus. Temen aku langsung nangis. Terus nggak lama
aku ajak dia pulang untuk sadar gitu. Maksudnya pulang tuh untuk sadar, karena temennya itu kayak dibawa rohnya ke tempat lain gitu loh, di tempat yang lagi tempat ada penyiksaan gitu, dan temennya tuh nggak bisa balik, jadi dia nangis-nangis di sana gitu. Jadi dia ngajak ngebantu temennya itu untuk balik, untuk biar sadar lagi. Pas dia udah sadar, aku langsung nanya, terus tadi siapa yang ngajak kamu ke sana? Dia nanya nih ke temennya. Terus kata teman aku, tadi ada kakek-kakek ngajak aku. Nah dari situ dia kayak orang linglung gitu kak. Nggak tahu itu kenapa bisa kejadian kayak gitu. Sampai guru aku ngomong, kamu punya kelebihan khusus ya? Aku jawab, iya. Tapi bukan bawaan dari kecil, dia bilang kayak gitu. Oh my god. Kalian ada yang pernah juga kejadian di sekolahnya yang kayak kesurupan gitu? Atau kalian punya temen yang bisa, yang ada punya kelebihan kayak gitu? Itu agak serem banget sih, itu kayak dibawa ke tempat lain, dan untungnya ada sih orang ini yang bisa ngebantuin gitu loh untuk bisa balik lagi. Oh my god. Kalau kalian punya cerita lainnya, kalian bisa komen di bawah, cerita tentang sekolah kah atau cerita tentang lainnya. Komen aja, nanti aku akan baca dan kita akan ketemu lagi di part selanjutnya. Thank you.